Hai Safers, balik lagi sama aku Ika Liva di show aku Chit Chat. Ya, gengs, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian harinya menyenangkan atau hari kalian menyenangkan. Yang benar yang mana nih kalimatnya? Aduh, nervous gengs, soalnya apa coba? Tamu hari ini tuh dia tuh emang expert banget gitu loh di konten, jadi aku tuh kayak nervous gitu loh. Belum expert lah. Jangan dong. Jadi tuh kayak kalau salah ngomong itu kayak aduh gimana nih ya. Jadi ntar kayaknya audio engineeringnya Din yang bakal pusing ngeditnya gimana. Gengs, nah kepo kan? Kira-kira siapa nih tamu spesial hari ini? Dan kita mau ngomongin apa aja? Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa untuk tonton show-show Ika Liva lainnya. Kayak apa aja sih? Ada Paranormal Activity, ada Madam Ika Liva, ada Julitin Kuy, ada juga buku review. Oke, sebelum kita ke topik, kita kenalan dulu ya. Guys, aku hari ini ada siapa? Kuy lah kenalan. Ya. Halo Ika. Hai. Terima kasih udah diundang. Makasih udah dateng. Kenalan dong. Perkenalkan, nama gue Randy Mulyanto. Gue jurnalis lepas. Baru beberapa minggu lalu sih balik dari posting station di Taiwan. Sekarang memutuskan untuk meliput lagi dari Indonesia. So far sih udah sempat menulis untuk Al Jazeera, South China Morning Post, BBC, Vice, dan beberapa media lainnya. Jadi emang dalam jurnalisme lepas ini sih memang tema yang gue cover sih lumayan nggak ada satu tema saklek ya gitu loh Ika. Jadi memang di Taiwan sempat mengcover dari hal-hal yang dekat dengan rumah, kayak komunitas Indonesia di Taiwan. PPI bukan? Ada beberapa mahasiswa Indonesia sih yang sempat gue interview dulu. Mereka belajar dan base di Taiwan. Cuman komunitas Indonesianya sih beragam sih. Ada juga yang pekerja migran Indonesia. Di Taiwan itu banyak banget loh. Itu nomor satu di Taiwan itu sekitar lebih dari 270,000 orang. Oh wow. Teman-teman Indonesia yang memutuskan untuk basically untuk bekerja di sana. Dalam beberapa sektor juga sih. Ada sektor rumah tangga, ada sektor pabrik, dan maupun sektor, ya pokoknya banyak deh. Pokoknya segala sektor di Taiwan itu semua ada di situ teman-teman Indonesia. Terus juga sempat mengcover tentang politik Taiwan juga sih. Jadi kayak pemilu, terus hubungan Tiongkok Taiwan, terus keadaan masyarakat Hong Kong juga mempengaruhi Taiwan waktu itu. Ya pokoknya hidup nggak membosankan dan gue grateful sih bisa terjun di industri ini gitu. Ngomong-ngomong masalah politik tuh kemarin pas demonstrasi di Hong Kong itu gimana? Kamu ngeliput juga nggak? Aku memang nggak dikirim ke Hong Kong sih karena memang ada beberapa teman jurnalis dari yang menetap di Taiwan, memang ada yang berangkat ke Hong Kong juga. Oh. Tapi memang beberapa media internasional sih rata-rata sih mereka ada koresponden dan kantor tetap di Hong Kong gitu loh. Jadi memang mereka nggak meminta aku secara personally untuk terbang ke Hong Kong untuk terjun ke lokasi gitu sih. Cuman ada satu story di mana aku meliput tentang gereja di Taiwan, di Taipei. Oh, gimana tuh? Jadi gereja ini memang secara terbuka bilang, oke, kita welcome orang-orang Hong Kong yang terlibat dalam demo Hong Kong untuk ke Taiwan. We'll shelter them. Kita akan intinya mendukung mereka untuk mulai dari melanjutkan studi ataupun mengirim bantuan logistik dari Taiwan ke Hong Kong. Gitu sih. Jadi emang gereja ini karena mereka punya shared values ya dengan orang-orang Hong Kong yang demo kemarin. Jadi ya gue rasa ini sesuatu yang sangat-sangat menarik ya, karena
ya terlepas dari politik, ini ada unsur human gitu loh di sini yang menarik banget sih buat gue. Kalau yang pemilu kemarin itu ngeliput apa aja? Kalau pemilu kemarin kan memang pemilu ini kan memang dilihat dunia ya, karena pemerintah Tiongkok di Beijing juga mengawasi pemilu ini berjalannya gimana, tapi pemerintah Amerika dan Jepang juga ikut mengawasi gitu loh, memantau gimana sih pemilu ini gitu. Kemarin sih Januari ada sempat mengcover tentang isu gereja itu, karena timingnya pengen di time frame-nya pengen didekatkan sama pemilu tanggal 11 Januari. Terus juga ada hubungan Taiwan Indonesia yang gue cover lagi-lagi yang dekat dengan personality dengan personal gue itu gimana gitu loh, dengan background personal gue gitu loh. Terus satu lagi lebih kayak FAQ. Jadi apa aja sih yang lo perlu tahu soal pemilu ini gitu loh, dari siapa aja yang maju, apa aja isu-isunya yang diperdebatkan. Terus juga kayak siapa sih yang kira-kira menang. Terus apa aja sih yang mempengaruhi pemilu ini gitu loh. Apakah whether it's only domestic issues atau justru ada isu-isu Hong Kong atau isu-isu lainnya. Terus kemarin sih ada satu story juga tentang hoax ya, kampanye fake news di Taiwan ini gitu loh. Itu kayak gimana? Fake news di Taiwan ya. Jadi sebetulnya sih fake news ini datang dari dua sisi yang ikut pemilu kemarin ya. Ada kabar bohong, ada juga isu yang menakut-nakuti. Nah, ternyata tuh di Taiwan ada sepasang teman, bukan sepasang kekasih. So basically ada intinya satu children storyteller, dan temannya itu memang terlibat dalam IT tuh pengen memake sure bahwa orang Taiwan tuh lebih pintar dalam membaca news gitu loh. Jadi mereka membuat chatbot, dan chatbot ini bisa membantu lo untuk filter nih apakah video atau berita yang lo baca ini asli atau palsu. Oh wow, gitu. Hebat ya. Itu harusnya pas kemarin Indonesia pemilu itu harusnya juga ada kayak gitu ya. Karena pas Indonesia pemilu itu tuh banyak banget hoax gak sih? Aduh. Dari kubu 1, 2 sama aja dah. Sebagai orang netral, ya kan? Melihat dari kacamata orang ketiga gitu ya. Iya bener, sisi Iya, orang betul. ketiga gitu kan kayak ini gimana? Harusnya pas kemarin Indonesia pemilu harus kayak gitu juga ya. Jadi tuh Betul. bisa mencerdaskan masyarakat juga gitu kan, dengan Betul. adanya chatbot gitu. Betul. Iya kan? Tapi masalahnya balik lagi, kalau bikin chatbot itu nggak susah. Itu iya susah banget, itu nggak gampang karena itu banyak data banget, tahu nggak sih yang harus dibikin gitu loh. Dan ketika gue interview inisiator chatbot ini ya, gue ngelihat codingnya, rumit banget. Iya, karena kan Pusing itu banget. kayak istilahnya big data yang digabungin data miliaran gitu kan. Betul, coding, betul, Iya, betul. aduh. Tapi chatbotnya jalan loh, Ika. Jadi emang gue sempat iseng-iseng kirimkan ini kan link berita di chatbot itu ya, mereka responsif gitu. Kayak SimSimi ya. Kind of. SimSiminya tapi cerdas banget gitu kan, Kind of, bisa iya, bisa ngertiin iya, yang iya. bener mana yang enggak, yang mana. Iya. Gila. Terus kalau ngeliput kayak teman-teman kita yang pas lagi di Taiwan itu, berita yang kamu liput kayak gimana? Salah satunya sih ada kebiasaan yang unik ya di stasiun kereta Taipei. Jadi di Taipei itu kan ada satu semacam kayak gambirnya di Jakarta gitu loh. Oke. Jadi emang stasiun kereta utama yang mulai dari pusat MRT dalam kota, ataupun stasiun kereta ke kota-kota lain, ataupun bisa diakses juga sih stasiun halte bus yang ada di dekat main station ini gitu loh, yang bisa menyambungkan lo dari Taipei, dari ibu kotanya ke beberapa kota lain. Dan di situ memang ada bukan tradisi, it's actually kayak kebiasaan teman-teman Indonesia setiap minggu tuh untuk ngumpul di main station itu gitu loh. Itu ngumpul karena urusan? Ya salam kangen sih, lebih kayak misalnya kayak mereka kan karena setiap minggu kan kebanyakan dari teman-teman Indonesia kan libur hari Minggu ya. Iya. Jadi mereka daripada mereka pikir daripada gua pergi nggak jelas sendirian, mending gua kumpul sama teman-teman Indo gitu. Oh, I see. Di stasiun kereta itu ya, mereka bawa makanan, mereka selfie-selfian, mereka ya intinya catch up lah, kayak mereka ngobrol kayak gue akhir-akhir ini ngapain aja sih gitu-gitu sih, karena
emang orang Indonesia benar-benar suka ngumpul banget di Taipei Main Station itu gitu. Ini out of context berarti kamu bisa bahasa Mandarin? Ya makin baik lah, maksudnya ya, Gitu ya? dibandingkan awal pertama ke Taiwan sih ya jauh lebih improve lah sekarang gitu sih. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Wah, hao. Gila. Aduh malu. Terus pasti kan orang banyak yang kepo gitu kan. Banyak juga teman-teman di luar sana mungkin yang pengen menjadi kayak dirimu gitu kan. Aduh. Kayak gimana sih rasanya jadi jurnalis? Kalau menurut kamu sendiri kayak senang susahnya jadi jurnalis itu apa sih? Aku ngomong sebagai jurnalis lepas ya, bukan staff jurnalis yang dikontrak di satu publikasi tertentu Berarti sih. di underline itu freelancer. Freelancer. Cuman yang aku rasa, yang aku notice dari beberapa teman-teman yang jadi jurnalis, staff jurnalis itu ya sebenarnya sih cara kerja kita sama. Kita mengajukan ide tulisan, kita mau nulis tentang apa ke editor kita. Terus kalau misalnya editor ACC, ya kita pergi keluar liputan gitu loh. Entah kita wawancara, entah kita observasi suatu kejadian, atau mungkin observasi press conference misalnya, kita take notes ya, di situ ada apa aja yang ya setelah kita pulang liputan ya kita men-summarize apa yang kita dapatkan di lapangan dalam bentuk artikel sih, karena aku jurnalis teks kan. Jadi memang kita tulis, kita meng-highlight apa-apa aja yang penting di hari itu, di liputan itu, baru kita kirimkan ke editor ngedit, ya publish gitu sih. Kalau susah senangnya? Susah senang ya? Jujur setiap profesi pasti ada susah senang gitu loh. Cuman buat gue sih lebih banyak senang, karena obviously gue kenal lebih banyak orang. Gue kenal Ika. Gue kenal Ika karena jurnalistik itu kan pada akhirnya kan kita mencoba untuk bisa relate sama orang lain ya, terlepas dari background lo apa, umur lo berapa, muasal lo dari mana gitu, itu nggak relevan sih di jurnalistik gitu loh, karena kita harus bisa ngobrol sama siapapun. Ya pastinya senangnya juga karena kita belajar lebih banyak, kita bisa menjadi lebih aware. Kita juga bisa menceritakan story orang lain. Harapannya sih biar orang lain lebih aware ya, tentu. Aware akan satu isu tertentu gitu. Ya susahnya sih karena gue freelance, ya gue harus make sure bahwa gue harus menulis gitu loh. Karena kalau nggak menulis kan gue nggak dibayar. Ya sama dengan jurnalis, staff jurnalis teman-teman jurnalis lain sih. Cuman ya pressure-nya lebih ada lah karena income kita nggak pasti kan gitu loh. Kadang ada beberapa publikasi yang membayarnya telat, ada juga yang kita harus nunggu berapa lama untuk dibayar. Itu lebih nggak stable sih. Tapi menurutku sih lebih menantang ya untuk jalan jurnalistik yang aku ambil sekarang gitu loh. Susahnya juga yang pasti risetnya juga harus mateng. Dan deg-degan harus memastikan bahwa setiap story yang kita hasilkan itu akurat sih. Itu pressure-nya selalu ada sih. Itu katakanlah satu artikel berapa butuh lama buat prosesnya, itu berapa lama kira-kira? Aku sih setiap liputan sih nggak pasti ya. Kadang diminta untuk nulis hard news. Misalnya dulu sempat ngeliput tentang pidato Presiden Taiwan. Itu waktu itu untuk Al Jazeera, itu prosesnya sekitar 12 jam lah kurang lebih. Cepet banget. Itu termasuk interview expert untuk mendapatkan perspektif lain, terus datang ke Istana Presiden untuk ngeliput pidatonya Presiden Taiwan itu. Terus mencatat, terus menuliskan dalam teks, terus editing, kolaborasi sama editor, terus fact checking. Ya total sih kurang lebih 12 jam sampai bener-bener kita ngeliat artikelnya tuh muncul nyata gitu loh di websitenya Al Jazeera waktu itu. Wow, cepet banget, gila. Cuman ya ada beberapa tema yang butuh 3 hari juga karena memastikan segala sesuatu tepat, karena kan lebih analitik. Itu biasanya tema yang kayak gimana yang butuh beberapa hari gitu? Beberapa hari sih biasa lebih kayak misalnya gue nulis tentang Museum Tionghoa di Taman Mini. Itu butuh sekitar 3 hari lah, beberapa hari
ya beberapa hari, persisnya lupa, cuman beberapa hari untuk interview, untuk riset, untuk menstruktur. Ini kan harus make sure artikelnya flow-nya lancar gitu sih Ika. Tapi yang ngerjainnya seminggu waktu itu juga pernah. Ya nggak tentu lah. Oh gitu. Nggak tentu sih. Yang bikin lama itu apanya? Yang bikin lama ya, ya gue ya jujur aja ya, pasti mood ya, ngaruh ke mood juga okay. gitu loh. Karena kalau misalnya kita merasa I don't feel like ini waktu yang tepat untuk ngerjain story-nya, karena kalau mood yang kurang bagus kan pasti ngaruh ke hasilnya juga gitu loh. Itu manusiawi sih menurut gue ya, atau ini alibi doang nih. Alibi males doang. Ya pasti ada lah males-males atau aduh pengen istirahat sebentar gitu sih. Itu saat kayak gitu pasti ada gitu loh. Cuman sih ya yang lama itu juga karena pengerjaannya, karena kompleks juga isunya. Gue juga harus memahami isu yang dibicarakan, isu yang akan gue angkat di story itu gitu loh. Biar gue dapat sense lebih paham, baru gue bisa langsung mengerjakan gitu loh. Setelah gue merasa oke, gue udah ngerti nih, gue mau menstrukturnya gimana, gue mau meng-highlightnya gimana, aspek apa yang mau gue angkat, ya setelah gue familiar baru gue kerjakan gitu loh. Tentu sambil proses riset, sambil menulis juga sih. I see. Berarti katakanlah kamu bikin suatu konten, terus nunggu approval dulu, kalau udah baru kamu riset dan jadi gitu. Betul. I see. Susah juga ya. Iya, setiap profesi susah lah. Iya. ada tantangannya sendiri sih. Iya. Berarti kamu memang suka, passion memang di tulisan. Aku memang dari kecil memang tertarik untuk menulis, bukan tertarik sih, memang hobi, passionku menulis emang dari kecil. Jadi aku inget banget dulu orang tua cerita kayak bahkan gue kasarnya masih belum bisa membaca pun udah suka baca majalah Bobo gitu loh. Nggak tahu sih, mungkin dulu cuma ngeliatin warna or gambar doang ya. Tapi memang dari dulu sih memang minat untuk membaca itu memang udah ada gitu loh. Kata orang tua sih. I see. Mereka kan mengamati anaknya tumbuh besar gitu kan. Dan emang gue merasa ya menulis adalah suatu platform yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan impact sih, hopefully gitu loh. Kayak gue nggak meyakini bahwa tulisan gue bisa benar-benar impactnya sangat-sangat besar, mengubah dunia seluruhnya, itu kan kayaknya muluk-muluk banget gitu loh. Tapi gue percaya bahwa hopefully setiap orang yang membaca tulisan jurnalis manapun, jurnalis siapapun itu, mereka akan tertrigger gitu loh untuk mencari tahu lebih banyak atau mungkin lebih aware akan isu tertentu gitu. Jadi menurut gue sih ya langkah kecil sih. Gue memaknai menulis itu adalah melakukan langkah kecil dan melakukan pendekatan personal untuk bisa mengubah ide-ide tersebut sih, untuk bukan mengubah sih, gimana ya, memunculkan ide-ide tersebut untuk muncul lah. Aduh, makasih. Jadi malu. Tapi dulu jurusan, yeay. Tapi dulu pas kamu sekolah itu jurusannya emang jurnalistik. SMA ambil IPS, dulu kuliah sih ambil bisnis sih. Terus kenapa tiba-tiba ada termotivasi, gue jadi jurnalis? Gimana ceritanya? Kayak gue merasa dulu ambil kuliah bisnis memang harapannya sih bisa lebih tahu lebih banyak ya di dunia baru, di dunia bisnis, di dunia ekonomi gitu, bisa lebih tahu banyak. Harapannya sih biar memperkaya reporting gue gitu loh, dan perspektif gue tuh ya gue percaya bisa lebih kaya gitu loh. Karena ya banyak teman-teman gue juga yang lain yang jurnalis yang berhasil, tapi mereka kuliahnya nggak saklek jurnalistik gitu loh. Ada yang ambil sastra, ada yang ambil pokoknya apapun yang di luar jurnalistik gitu loh, dan itu ternyata memperkaya kualitas mereka gitu loh. Untuk pilihan mengambil jurnalistik sih karena gue merasa ya this is what I really enjoy doing. Gue merasa gue bisa maksimal, dan ya jurnalistik adalah sesuatu yang pengen gue tekuni lebih dalam lagi sih, dan gue pengen belajar lebih banyak lagi dari teman-teman jurnalis yang
yang lebih experience tapi humble gitu loh. Oh. gitu sih alasan masuk dunia ini sih, industri Tapi ini emang sih. dari dulu emang cita-citanya pengen jadi ini, jurnalis. Dulu kecil sih memang pengennya sih jadi penulis aja gitu loh. Lebih penulis kayak menelurkan ide-ide sendiri gitu loh. Cuman ya karena badai silih berganti. Asik. Aduh. Emang jalan hidup sih membawa untuk masuk jurnalistik sih. Kayak gue merasa ketika gue bisa mendengarkan cerita-cerita orang lain, isu-isu yang menurut orang lain penting dan gue tuliskan itu ya sebenarnya itu kan juga menulis ya. Cuman beda approach aja sih. Kalau Benar. jurnalistik kan memang harus faktual dan kita harus ya melaporkan apa yang sesuai kita dapatkan di lapangan atau kita dengar di lapangan gitu loh. Ya nggak etis sih untuk memasukkan opini sendiri di artikel jurnalistik kita gitu kan. Ya beda approach aja sih Ika, tapi memang seni berpikirnya, seni eksekusinya kan ya it might look different, cuman ya tujuan akhirnya kan yang gua rasa sih sama sih, yaitu untuk hopefully bisa menginspire orang lah, atau at least membuat mereka lebih aware. Oh, that's sweet. Gitu sih. That's sweet. Kalian jangan lupa ya buat cek artikel-artikel dia di mana aja. Aduh malu. Ada sempat nulis tentang Indonesia untuk South China Morning Post, mulai dari budaya, travel, makanan, terus juga sempat mengangkat beberapa isu historis juga untuk South China Morning Post. Terus juga sempat mengcover politik Taiwan untuk Al Jazeera. Terus juga sempat nulis travel dan budaya untuk BBC dan Vice. Wow, keren ya. Keren. Jadi jangan lupa untuk selalu cek ya updatean dari Pressure Randy. nih, pressure. Tertekan saya. Randy Mulyanto. Twitternya apa? Twitternya sama kok. Iya. @Randy Mulyanto juga sama. Ada websitenya juga. Website nama depan dan nama belakang.com. sama semua biar konsisten hopefully. Siapa tahu ada fans kau kan di sini ya. Belajar bersama kan. Siapa tahu tiba-tiba yang naksir gitu kan nge-DM. Hai Randy. Apapun bisa loh sebenarnya. Bener kan? Di era sosmed nih everything's possible. Iya, Jadi everything ya possible ya kan. Ya, online dating ada. bisa. Apapun bisa loh sekarang. Iya, bisa. Kayak misalnya gue datang ke studio Wave Suara ini kan karena Harry Bako yang meng-email gue kan gitu loh. Jadi apapun bisa terjadi. Kesempatan dimanapun itu dia. Beliau ini senior gengs. Senior banget. Foundernya Antv. Senior banget. Jadi ya apapun bisa terjadi lah. Iya, di apapun bisa terjadi ya. dunia internet ini. Kita tahu Internet dia era. juga gara-gara Twitter kok. Makasih Twitter. Thank you Twitter. Jadi kau ada pesan-kesan buat para listener yang masih mendengarkan ya. Mungkin teman-teman mikir ini klise kali ya. Cuman Tahu. harapanku sih ya teman-teman bisa pursue apapun yang kalian ingin lakukan lah. Gitu loh. Karena kalau gue boleh jujur sih, gue nggak pernah expect untuk bisa dapat kepercayaan ya untuk menulis untuk Al Jazeera, SCMP, BBC. Cuman memang kita harus terus maju sih. Kayak apapun yang lo ingin lakukan, you just do it. Karena gue yakin ya orang-orang baik ya akan membantu lo untuk sampai di tahap yang lebih jauh lagi gitu loh. Jadi ya gue berterima kasih kepada setiap orang yang sudah membantu gue untuk sampai di tahap ini, setiap orang yang sudah mensupport, setiap orang yang sudah mengajarkan gue untuk lebih baik lagi, setiap orang yang udah menginspire gue, mendorong gue untuk bisa terus struggle lah, untuk terus nge-push. Dan terima kasih juga untuk para editor yang udah menerima ide-ideku dan sudah membuatku menjadi penulis dan jurnalis dan pencerita yang lebih baik lagi. Oh, makasih buat teman-temannya Randy. Thanks guys.
Ada sedih-sedihnya gitu kan. Iya sedih sih. Makasih gengs. Ya harus selalu dimaknai lah, harus selalu, ya gue harus selalu ingat bahwa ya gue di sini bukan karena usaha gue sendiri, tapi memang bantuan orang-orang yang kalau dikumpulkan ya sangat besar jadinya gitu loh. Yeay. Dia emang orangnya humble banget, serius. Tapi misal kalian pengen nge-DM gitu kan, minta ketemuan, "Hey Randy, boleh ketemuan gak?" Dia orangnya humble kok, serius. Kalau nggak bentrok sama liputan, aku usahakan itu pasti. Siapa tahu ada yang mau collab kan, ya. Iya liputan kan? bareng yuk kita bisa share. kan? Iya. Bisa kan? Share nama Nge-collab. penulis artikel gitu. Iya, kan bisa collab. Bisa Jadi, banget. iya selalu cek Twitter, website dia, Randy Mulyanto. Oke, makasih Randy udah datang Terima hari kasih ini. Ika udah diundang. Makasih lo ya. Sukses selalu buat Web Suara, Makasih. buat Ika dan the whole team lah pokoknya. Iya, makasih juga audio engineer. Hey Pak, makasih Pak. Iya. Makasih Randy, makasih Harry udah ngundang Randy. Terima kasih Mr. Harry. Makasih Kevin buat studionya. Terima kasih Kevin. Terima kasih Mas Ogi. Kevin tuh siapa gengs? Bos gua. Ya, jadi makasih banget udah nyempatin datang ya. kasih. Semoga kita bisa kerjasama di episode selanjutnya. Amin. Siapa tahu ya kan dia bisa jadi salah satu speakernya di Web Suara. Amin. Segala doa baik harus diamini. Iya benar. Betul. Jadi geng, jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe channel aku. Jangan lupa untuk tonton show-show Ika Liva lainnya. Tetap bersama Web Suara Production. See you in the next episode guys. Bye bye. Bye.